Hadis 901 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat sehat wal farah, nikmat kesempatan kesehatan, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malah kita mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para istri-istri beliau, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kemudian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai pada hadis 901. Masih pembahasan tentang masalah pernikahan. Kita baca hadis-hadisnya, Ibu. Hadis 901. Hadisu Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu jariyatun wa 'alaha fa ahsana ilaiha summa a'taqaha wa tazawwajaha kana lahu ajran." Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki budak wanita lalu memberikan hak-haknya dan bersikap baik kepadanya, kemudian ia memerdekakannya, lalu menikahinya, maka baginya 2 pahala. Ya, ibu-ibu, barakallahu fikum. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan mengajarkan kebaikan kepada hamba sahaya. Ya. Walaupun hari ini tidak ada hamba sahaya, Ibu. Ini bercerita tentang masa-masa sebelumnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang biasanya perbudakan itu terjadi karena faktor peperangan, adanya tawanan perang, kemudian tawanan-tawanan itu dijadikan budak hamba sahaya, kemudian diperjualbelikan, dan kemudian Islam ada pembahasan fikih terkait dengan hal tersebut. Jadi bukan yang memarkasai, Islam ini tidak memulai dalam perbudakan, tapi adalah bangsa-bangsa penjajah sesungguhnya, bangsa Romawi, bangsa Persia. Yang kemudian mau tidak mau Islam juga menghadapi seperti itu, tapi Islam memiliki beberapa hal yang berbeda dengan mereka dalam melakukan hamba sahaya atau budak. Dalam hadis ini sangat jelas menunjukkan kemuliaan Islam, ibu-ibu, yaitu motivasi terkait dengan pahala bagi orang yang memiliki hamba sahaya, memiliki budak, untuk mengajarkan kebaikan kepadanya. Kemudian bagi laki-laki memiliki budak wanita, ada keutamaan memerdekakan mereka, kemudian juga ada motivasi untuk menikahinya. Jadi hamba sahaya wanita ini juga beberapa kali pernah kita sampaikan, ya Ibu, halal bagi seorang laki-laki menggauli budaknya. Makanya orang-orang dahulu sebagian mereka tidak menikah, ada sebagian ulama tidak menikah, tapi mereka ada penyaluran halal, diantaranya adalah pada hamba sahaya wanita. Tidak halal untuk digauli, tapi ada beberapa hal yang perlu dipahami, ya, milkul yamin terkait dengan masalah
perbudakan hamba sahaya di sini. Tetapi ternyata Islam memberikan motivasi yang luar biasa terkait dengan motivasi menikahi hamba sahaya. Padahal kalau kita lihat, Masya Allah kan, secara kedudukan mungkin berbeda. Orang merdeka dengan hamba sahaya, orang yang tidak merdeka. Ada keutamaan mengajarkan kebaikan pada mereka, merdekakannya, kemudian menikahinya. Yaitu pahala dalam mengajarkan kebaikan serta memerdekakan budak, kemudian pahala dalam menikahi. Dua pahala bagi majikan seperti itu. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan pada siapapun ya Ibu, yang hari ini tidak ada hamba sahaya, tapi ada orang-orang yang bukan hamba sahaya tapi membantu di rumah kita misalnya, bukan hanya sekedar memanfaatkan tenaganya dan kita beri haknya, tapi alangkah baiknya kita berikan hak yang lain berupa pengajaran kebaikan. Karena saya lihat sebagian orang, bahkan mungkin para ummahat yang sudah ikut ngaji, dah hijabnya baik, tapi pembantunya ya tidak berhijab gitu. Ketika kita datang ke rumahnya, kita mengantarkan apa, kita, loh ini siapa? Oh mbak yang di rumah itu. Alangkah baiknya kebaikan itu disebar. Apalagi orang-orang yang hidup di bawah kita. Artinya mereka kehidupannya di kita yang memberikan. Kita yang menggaji itu sangat lebih kuat. Sangat lebih potensi untuk kita mengajak dia ke dalam kebaikan. Itu makanya ya sangat disayangkan kalau saya sendiri melihat secara langsung dengan seperti itu, sangat disayangkan ketika yaitu tadi para ummahat sudah ngaji tapi mbak-mbak yang membantu di sana, apalagi yang tidur di sana itu tidak berhijab, akan cenderung pakaiannya agak sedikit berani. Ini bukan apa-apa ya Bu, motivasi kita seperti hadis. Apapun kebaikan yang diamalkan dari kita itu kecipratan pahalanya. Jadi mungkin semangat kita mengajarkan kebaikan untuk orang-orang yang jauh dari kita, tapi jangan lupa kita juga bersemangat untuk menebarkan orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk adalah IRT, ibu rumah tangga, membantu asisten rumah tangga ya, membantu di rumah-rumah kita, di rumah-rumah itu sekalian. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya pahala itu bisa berlipat ganda. Bisa karena berapa faktor, diantaranya adalah mudhafa'atul ajri ala hasabi kamiyatil amal, yaitu berlipat gandanya pahala sesuai dengan jumlah amal yang dilakukan. Mengajarkan kebaikan adalah kebaikan, memerdekakan budak adalah kebaikan, menikahinya juga kebaikan. Di sini, insya Allah semakin banyak amalnya maka semakin banyak pahalanya. Terkadang seperti itu ya Ibu, jumlahnya. Makanya misal kalau kita bicara kurban gitu ya, semakin mahal hewan kurban yang kita beli, semakin besar peluang pahalanya. Misalnya satu orang ibu-ibu gitu ya, satu jamaah satu masjid beli di tempat yang sama tapi harganya beda. Mungkin jenis kambingnya sama, umurnya sama gitu ya, tapi harganya beda. Yang satu dapat agak murah, yang satu mahal. Itu bukan berarti kemudian keutamaannya sama. Orang yang beli mahal itu dapat pahala yang lebih. Jadi dia mengeluarkan uang yang lebih. Makanya dalam masalah amal kita tidak usah hitung-hitungan Ibu ya. Khususnya misalnya dalam masalah korban ya, nggak apa-apa misalnya kita beli ke orang ya, misalnya ya Ibu ya, oh udah masuk kok, budgetnya masuk, bismillah gitu. Selisih misalnya 100.000, kadang-kadang seperti insya Allah selisih itu ada nilainya sendiri. Walaupun besarnya sama, tapi selisih belinya beda, itu juga ada nilai tersendiri. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait dengan masalah keutamaan bagi mereka orang yang mengajarkan kebaikan kepada hamba sahayanya, memerdekakannya, kemudian menikahinya. Untuk hari ini, konteks hari ini tidak ada hamba sahaya ya, mengajarkan orang-orang yang di bawah asuhan kita, khususnya adalah orang yang membantu pekerjaan kita di rumah tangga, perhatikan pakaian mereka. Kalau bisa ada kajian khusus ya, kajian khodimat. Di BSD itu ada para ummahat mengadakan kajian khusus, para pembantu-pembantunya itu dikasih waktu khusus untuk mengaji, ya, mengundang ustadz, kemudian ada kajian khodimat namanya.
kajian Alhamdulillah kita khotimah. tidak ada, Ustadz. Alhamdulillah Udah ya, ada Bu ya? satu. Udah, alhamdulillah dari semenjak di Ramadan. Oh iya, udah mulai ya. Udah, Baik, alhamdulillah. itu suatu kebaikan ya. Satu kebaikan, mudah-mudahan menjadi bagian daripada amal kebaikan kita, menambah amalan pahala untuk kita semua. Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan hadis berikutnya, bab yang baru. Pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Turunnya perintah hijab dan ketetapan walimah. Haditsu Anasin qala ma ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma ulama ala Zainab aulam isyatin. Ya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak pernah mengadakan walimah dengan seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahan beliau dengan Zainab. Saat itu beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. Baik, barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terkait dengan pernikahan Nabi dengan Zainab. Ini Zainab binti Jahsy. Beliau itu aslinya adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Istri beliau dan aslinya sepupu. Jadi menunjukkan apa ibu-ibu? Sepupu itu sudah tidak mahram. Sudah tidak diharamkan nikah lagi. Halal. Ya, bukan mahram lagi. Maka halal dinikahi. Zainab ini putrinya Umaymah binti Abdul Muthalib. Ya, ibunya berarti ibu Ummul Mukminin Zainab itu saudaranya Abdullah, ayah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti sepupunya, ya, sepupunya sebagaimana Ali, sepupu beliau ya, Ali. Baik, barakallahu fikum. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Zainab ini dulunya adalah istri dari anak angkat Nabi Muhammad SAW, itu Zaid bin Harithah. Dulu hamba sahaya, kemudian dimerdekakan ya, ya, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bahwasanya anak angkat tidak bisa menempati posisi anak kandung ya ibu dalam masalah waris. Jadi mereka tidak mendapatkan warisan dan tidak boleh dinisbatkan binya kepada ayah angkatnya, dan juga termasuk salah satu fikih yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah, mantan istri anak angkat itu boleh dinikahi. Sebagaimana Zaid bin Al-Harithah yang menceraikan Zainab binti Jahsy, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian walimahnya istimewa. Para ulama menjelaskan walimah dengan seekor kambing yang mana sebelumnya tidak seperti itu. Ini penjelasan para ulama, artinya maksud daripada hadis ini adalah walimah yang istimewa. Yang mungkin sebelumnya biasa, walimah Rasul untuk istri-istrinya biasa, tapi ketika walimah dengan istrinya, yaitu Zainab binti Jahsy, yaitu sepupu beliau, walimahnya istimewa, yaitu menyembelih seekor kambing. Ini walimah ya ibu ya. Walaupun walimah di sini para ulama juga berbeda pendapat, yaitu mengadakan pesta makan-makan buat makanan untuk pernikahan ya. Walimah buat pesta makan pernikahan itu hukumnya apa? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Banyak kalangan mengatakan wajib karena pada dasarnya perintah itu wajib. Aulim walau bisyatin, kata Rasulullah, lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Ya. Wajib mengadakan walaupun sederhana. Ini sebagian ulama dan ini juga cukup kuat. Dan sebagian kalangan dari para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Hadis 903. Hadis itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binta
جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام وقعد 3 نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Jasi, beliau mengundang orang-orang. Lalu mereka menikmati hidangan. Kemudian mereka duduk dan berbincang-bincang. Lalu beliau mengubah posisi seakan-akan ingin berdiri. Namun orang-orang tidak juga berdiri. Ketika beliau berdiri, maka orang-orang pun ikut berdiri. Setelah itu, 3 orang duduk lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan hendak masuk ke kamar Zainab. Namun orang-orang masih tetap duduk-duduk. Setelah itu mereka berdiri dan beranjak pergi. Anas berkata, lalu saya mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka sudah pergi. Kemudian beliau masuk dan saya mengikuti beliau masuk. Lantas beliau menurunkan kain tirainya antara saya dengan beliau. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi. Al-Ahzab 53. Ya. Barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menceritakan tentang malam pengantinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu istrinya yaitu Zainab binti Jahsh. Dan sekaligus Anas bin Malik sebagai perawi hadis ini, dan perlu kita ketahui Anas bin Malik ini adalah pembantu Nabi sejak kecil bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang sahabat yang umurnya panjang, termasuk seorang sahabat yang umurnya panjang, sehingga di antara barokahnya selain barokah umur adalah barokah ilmu. Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi, termasuk hadis-hadis yang terkait dengan rumah tangga beliau. Karena beliau sering keluar masuk di rumah beliau. Nah, karena itu ketika beliau masuk ke rumah beliau pada saat kejadian tersebut, ditegur dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sembarangan masuk rumah Nabi dan juga rumah-rumah orang lain. Nah, karena itu para ulama menyebutkan terkait dengan ayat ini ya. Al-Ahzab ayat 53 dan ayat yang lain yaitu adab-adab memasuki rumah orang lain. Di antaranya adalah ketika hendak masuk, orang itu mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang diajarkan oleh Islam. Jadi ketika hendak masuk rumah, salam, kemudian izin. Kalau salam belum diizinkan masuk, jangan masuk dulu. Urutannya seperti itu. Salam belum tentu diizinkan masuk, kan? Assalamualaikum salam. Maaf, ini lagi repot gitu misalnya gitu ya. Jadi salam, kemudian isti'dzan lidukhul, baru izin untuk masuk. Dan kemudian ketika seseorang salam ya, mengetuk pintu, diusahakan untuk mengetuk pintu dengan lembut ya, bahkan digambarkan dalam hadis mengetuk dengan kukunya, bukan dengan dor keras gitu. Itu juga termasuk adab yang diajarkan oleh Islam, mengetuk dengan lembut dan menunggu dengan cara berdiri di samping kanan atau samping kiri pintu, tapi tidak di hadapan pintu, supaya ketika pintu terbuka tidak langsung melihat bagian dalam rumah. Jadi rumah itu belum siap, ada pemandangan yang tidak layak dilihat, ada aurat yang tidak pantas dilihat, nah, maka disunahkan untuk berdiri di samping kanan atau samping kiri pintu, bukan di hadapan pintu. Barakallahu fikum, kemudian tidak memandang ke dalam tanpa izin pemilik. Ya. Dan barakallahu fikum, dan izin yang dilakukan sebanyak 3 kali. Kalau tidak diizinkan, kalau salam kalau sudah izin misal 3 kali tidak diizinkan, maka tidaklah dia kembali ke rumahnya. Nah, ini terkait dengan beberapa adab ya, masuk rumah orang lain. Jadi adab-adab yang diajarkan oleh Islam, kesopan santunan ya, ini
jadikan kita semakin bangga dengan agama kita, ibu-ibu. Hal-hal yang seperti ini juga diatur dalam Islamnya, hubungan sesama manusia. Bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan bertetangga, hubungan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, memasuki rumah kita, dan bagaimana kita tidak masuk ke rumah orang lain, ternyata adab dan akhlak itu penting. Barakallahu fikum, hadis 904. Hadis Anasin qala, ana a'lamu nasi bil hijab. Ana Ubay bin Ka'b yas'aluni anhu. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan bi Zainab binti Jahsh. Wa kana tazawwajaha bil Madinah. Pada an-nasa li ta'ami ba'da irtifa'in nahar. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa ma'ahu rijalun. Ba'da ma qama al-qaum. Hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma sya'a wa masyaitu ma'ahu. Hatta balagha baba hujrati Aisyah. Thumma dhanna annahum kharaju. Faraja'tu ma'ahu fa idahum julusun makanahum. Faraja'tu ma'ahu as-saniyah. Hatta balagha baba hujrati Aisyah. Faraja'tu ma'ahu fa idha huwa qad qam. Fa idahum qad qam. Fadraba baini wa bainahu sitran wa unzila al-hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku adalah orang yang paling paham dengan hijab. Ubay bin Ka'b pernah menanyakannya kepadaku. Rasulullah SAW menjadi pengantin dengan Zainab binti Jahsy. Beliau menikahinya di Madinah. Beliau mengundang para sahabat untuk menghadiri jamuan makan setelah siang hari. Rasulullah SAW kemudian duduk bersama beberapa orang setelah orang-orang pergi. Rasulullah SAW lalu berjalan pergi, dan aku mengikutinya sampai di depan pintu kamar Aisyah. Beliau mengira bahwa para sahabat sudah pulang, maka aku pun mengikuti beliau keluar, tapi ternyata mereka masih duduk-duduk di tempat mereka. Beliau lantas kembali masuk ke dalam dan aku tetap mengikuti beliau untuk yang kedua kalinya. Sampai ketika di depan pintu kamar Aisyah, beliau kembali keluar dan aku tetap mengikutinya, dan ternyata mereka semua telah pergi. Kemudian beliau memasang hijab antara aku dengannya. Lalu turunlah ayat hijab. Iya. Ibu-ibu barakallahu fikum. Hadis ini berbicara juga terkait dengan masalah hijab ya. Hijab yang wajib bagi mereka para wanita untuk menutup aurat. Hijab di sini ya, yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh para ulama menjadi ijma. Ya, dan ini berbeda dengan orang-orang yang liberal yang kemudian mereka merusak hal-hal yang sakral dalam Islam, yang mana menurut mereka yang namanya jilbab itu tidak wajib ya. Para ulama ijma sepakat itu. Para ulama sepakat bahwasanya batas minimal aurat wanita adalah seluruh tubuhnya itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan batasnya adalah pergelangan tangan yaitu ya, telapak tangan dohiran wa batinan, baik yang dohir punggung sini ataupun bawah ya, ini bawah ataupun yang dohir ini tidak aurat. Jadi telapak di sini adalah pergelangan tangan ke depan ya, ini telapak tangan. Baik yang batin ini namanya batin ini dohir punggung. Ini tidak masuk aurat, sehingga ketika nador, ketika melihat makhtubah, orang yang hendak dipinang, seorang wanita, seorang laki-laki melihat wanita yang hendak dinikahinya, maka boleh melihat wajah dan telapak tangan ya. Lihat telapak tangan di sini kan, melihat telapak tangan untuk mengetahui ya warna kulitnya, dan yang lain tentunya diwakili oleh telapak tangannya. Kecantikannya diwakili oleh wajahnya. Dengan wajah batasannya adalah bagian wajah. Kalau bagian tempat yang biasa tumbuh rambut itu sudah masuk kepala yaitu kemudian batasnya adalah samping ini, telinga kanan kiri, kemudian ini. Jadi bagian belakang sini itu sudah termasuk
aurat yang kadang-kadang sebagian ummahat juga masih terlihat. Tuh, hati-hati juga ibu-ibu ya. Jadi untuk di sini yang bagian belakang sini yang kadang-kadang pakai jilbab ketarik belakang itu bagian daripada aurat yang hendaknya harus ditutup, apalagi ketika orang melaksanakan sholat kenanya ke belakang gitu ya, itu termasuk aurat dan terlihat cukup banyak. Kalau sudah tahu ilmunya dan seperti itu terjadi dan tidak ditutup maka sholatnya bisa batal. Ini batas minimal hijab seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan atas atau bawah. Hanya sedikit para ulama berbeda pendapat tentang bagian kecil dari tubuh wanita, apakah aurat atau tidak. Misalnya telapak kaki itu aurat atau tidak. Itu berbeda pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah, telapak kaki wanita bukan aurat. Tapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan itu aurat. Artinya kalau bukan aurat, ketika sholat terlihat telapak kakinya, tidak masalah, karena itu bukan aurat. Tapi kalau kita mengikuti jumhur, bahwasanya itu adalah aurat, maka ketika sholat terlihat telapak kakinya, maka kalau tidak segera ditutup bisa batal sholatnya, karena tidak dianggap untuk aurat. Nah di sini Ibu, ini menjadi ijma' para ulama. Kalau sudah menjadi ijma', itu tidak perlu muncul pendapat baru. Oh nggak apa-apa, jilbab itu adalah budaya Arab misalnya. Budaya mereka orang-orang Arab yang hidup di wilayah gurun. Dan sewaktu-waktu ada badai gurun, ada angin yang bawa pasir. Kalau orang tidak berpakaian rapat nanti bisa tersakiti dengan debu dan pasir yang terbang gitu ya. Itu logika saja. Makanya kalau sudah menjadi ijma, kesepakatan para ulama, maka tidak menerima pendapat yang baru. Maka pendapat-pendapat mereka orang-orang liberal ya, jaringan Islam liberal ataupun hari ini yang benisbatan kepada Islam Nusantara misalnya ya, yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, tidak sesuai dengan kearifan lokal ya, ini berbahaya. Lalu kemudian mempermasalahkan hal yang berikutnya, walaupun itu menjadi pro kontra para ulama, tidak menjadi kesepakatan para ulama tentang masalah cadar niqab yang menutupi wajah mereka para wanita. Itu menjadi pro kontra para ulama antara hal itu wajib atau tidak. Banyak para ulama mengatakan wajib, dalilnya juga ada, baik Al-Quran maupun hadis yang mengatakan tidak wajib juga ada dalilnya. Intinya itu juga bukan ijma' akan kewajibannya. Ya, bukan ijma' akan kewajibannya. Artinya seseorang yang tidak pakai cadar atau seseorang yang pakai cadar tidak boleh memandang orang yang tidak pakai cadar itu mereka berbuat maksiat. Tapi intinya orang yang kemudian memakai cadar berarti melaksanakan salah satu pendapat para ulama yang disimpulkan dari hadis. Artinya orang yang memakai hijab kemudian meyakini itu adalah kewajiban, itu berarti berpahala. Masa orang yang berpahala kemudian dikritik? Apalagi beberapa saat yang lalu orang yang nggak jelas, saya sendiri pun nggak kenal siapa namanya, kemudian menghina orang pakai cadar dan sebagainya, itu tidak tepat. Cadar atau niqab penutup wajah bagi wanita itu, Masya Allah, barakallahu fikum, adalah amalan yang berdasarkan salah satu pendapat para ulama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kesimpulan, artinya kesimpulan dari beberapa nas. Walaupun tidak dipungkiri sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Ini adalah hasil dari pendapat para ulama yang disimpulkan dari hadis. Bukan dari logika mereka sendiri, disimpulkan dari hadis. Tentang wajibnya daripada cadar. Kemudian juga ada dalil logika di mana wajah wanita itu merupakan sumber daripada fitnah godaan bagi laki-laki. Walaupun sudah pakai kerudung namun tidak bisa menunjukkan kecantikannya sehingga bisa menimbulkan fitnah ya, maka wajib menutupi wajahnya dengan kain supaya tidak terlihat kecantikan wajahnya sehingga menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Nah, di sini ya ibu-ibu barakallahu fikum tentang masalah jilbab itu sudah ijma' para ulama, tidak boleh diotak-atik. Maka kalau ada orang yang disebut ulama masih ngotak-ngatik masalah jilbab ini ya, hendaklah mengembalikan hal ini kepada ahli. Kalau masalah hukum, masalah fikih, kembalikan pada fikihnya. Kalau orang ahli tafsir belum tentu ahli Quran. Misalnya orang ahli tafsir, kalau dia ahli fikih gitu ya, belum tentu ahli fikih. Mohon maaf, kalau dia ahli tafsir belum tentu ahli fikih. Ya, tiap ahli menafsirkan Al-Quran, tapi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya belum tentu, karena kalau ahli fikih harus menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menyebutkan hukum dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama pendahulu kita. Makanya kalau kita bicara fikih, alangkah baiknya serahkan kepada mereka para ahli fikih. Bagaimana para ahli fikih, para fuqaha memandang hukum-hukum dalam syariat.
Ya ini penegasan saja ibu-ibu. Mungkin ada orang yang disebut alim, terkenal dengan pintar tafsirnya, tapi cara fikihnya melenceng banget, mengatakan jilbab tidak wajib. Ini mudah-mudahan tidak mengotori mereka. Hati-hati kaum muslimin, walaupun ya banyak juga orang-orang yang terkena syubhat. Bagi ibu-ibu, hadis 904. Hadis yang panjang kita baca dulu. Hadis Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra fi janabati ummi Sulaim dakhala alaiha fasallama alaiha thumma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arusan li Zainab faqalat li ummu Sulaim ahdayna li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan faqultu laha if'ali fa'amantu ila tamrin wa samnin wa aqid fattakhadhat haisatan fi burmatin farsalat biha ma'i ilaih fantalaqtu biha ilaih faqala li da'ha summa amarani faqala ud'u li rijalan sammahum wad'u li man laqita qala fa'altu alladhi amarani faraja'tu fa idal baitu wasun bi ahlihi fara'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadayhi ala tilka al-haisa fatakallama biha ma syaa Allah thumma ja'ala yad'u asyratan ya'kuluna minhu fa yaqul lahum udhkuru ismallah وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا ورجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق قال أنس إنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, apabila berjalan di dekat rumah Ummu Sulaim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mampir untuk memberi salam kepadanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab, Ummu Sulaim berkata kepadaku, bagaimana jika kami memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku jawab, silakan saja. Ia pun mengambil kurma, samin dan susu keju, lalu dimasak dalam kuali. Kemudian dia menyuruhku membawanya ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruhku meletakkan kuali itu dan menyuruhkan memanggil beberapa orang yang beliau sebut namanya, serta memanggil siapa saja yang aku temui di jalan. Aku laksanakan semua perintah itu. Kemudian aku kembali ke rumah. Dan ternyata rumah sudah penuh dengan tamu undangan. Aku melihat Nabi meletakkan tangan beliau di atas makanan yang ada dalam kuali sambil berkecumik berdoa. Kemudian beliau mempersilahkan 10 orang untuk makan. Beliau mengingatkan mereka untuk berdoa, menyebut nama Allah ketika makan, dan mengambil makanan yang terdekat. Begitulah keadaannya hingga semua selesai dan bubar. Akan tetapi, ada beberapa orang yang masih tinggal untuk berbincang-bincang. Aku pun merasa risau dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar ke bilik istri-istri beliau, dan aku pun mengikuti beliau. Lalu aku berkata, mereka sudah keluar. Nabi segera kembali masuk rumah dan menurunkan tabir. Belum sempat aku keluar, beliau membaca ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali diizinkan kepadamu untuk suatu makanan, tidak untuk menunggu masaknya. Tetapi jika dipanggil, masuklah. Dan bila selesai makan, bubarlah. Dan jangan bersantai untuk bicara-bicara. Sebab yang demikian itu mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia malu kepadamu, sedang Allah tidak malu untuk menerangkan yang hak. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Anas mengatakan bahwa ia menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ya, barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis yang cukup panjang walaupun tidak panjang sekali ini menunjukkan kesungguhan mereka para perawi hadis ya ibu dalam menghafal hadis-hadis Nabi.
ya kita membacanya capek. Kan mereka hafal itu, hafal di luar kepala. Hadis-hadis Masya Allah. Di antara hadis yang kita baca ini kisah tentang pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsh. Ya, kemudian beberapa peristiwa di sana tentang walimah yang disediakan oleh Nabi, di mana yang hadir banyak. Nabi memanggil mereka 10 orang untuk makan bergantian ya. Kemudian diingatkan akan adab makan, ingatlah nama Allah, sebutlah nama Allah, makan dari bagian yang terdekat. Ya, ini ajaran Nabi Muhammad SAW kepada mereka para sahabat. Ya. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan masalah hijab, adab masuk rumah. Kemudian adab-adab yang lain, yaitu bagaimana seseorang kalau bertamu hajatnya sudah selesai ya jangan berpanjang waktu bertamunya, apalagi tuan rumahnya sudah menunjukkan gelagat tidak nyaman ya cepat-cepat izin ya Ibu ya, karena hal tersebut bisa menjadikan orang lain tidak nyaman ya seperlunya, kecuali mereka senang, kelihatan senang dengan kehadiran kita, itu masalahnya. Tapi kalau apalagi ada hajatnya, maka hendaklah seseorang harus memahami hal tersebut. Sebagaimana hal ini ya teguran bagi kita orang-orang yang beriman, tidak menyakiti mereka orang-orang yang menjadi sahibul bait. Ya. Kemudian di akhir hadis ini disebutkan Allah la yastahi, wallah la yastahi minal haq. Allah tidak malu terhadap kebenaran ya. Allah tidak malu terhadap kebenarannya. Jadi menunjukkan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah malu. Tapi malu di sini tidak sebagai malu bagaimana rasa malu yang dimiliki oleh para hamba ya Ibu. Bisa saja sifatnya itu namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Allah memiliki sifat-sifat. Allah memiliki nama-nama sebagaimana kita memiliki nama dan sifat, tapi tentunya ya, hakikat sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tidak sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh para hamba. Allahual alim. Di antara nama Allah adalah Allah alim, Allah yang maha berilmu. Jadi salah satu sifat karakter Allah adalah dzu ilmin, yang memiliki ilmu. Artinya ya'lam, mengetahui. Tapi ilmu dan pengetahuan kita sebagai hamba yang Allah berikan ilmu berbeda. Nah, indana al-ibsar, kita bisa melihat. Allah juga melihat, tapi penglihatan kita berbeda dengan penglihatan Allah. Maka untuk hal ini kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah kabarkan. Ya, kemudian hakikatnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih selamat sih Ibu, lebih selamatnya ketika dikabarkan dengan Allah, ya sudah Allah mengabarkan demikian. Hakikatnya seperti apa kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tangan, ya sudah Allah memiliki tangan Allah seperti apa bentuknya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam ini juga ada perbedaan yang cukup kuat antara kelompok Al-Atsariyah dengan Al-Asy'ariyah. Al-Atsariyah dengan Al-Asy'ariyah. Kalau Al-Atsariyah mereka tidak menakwilkan sifat-sifat Allah, kalau Asy'ariyah menakwilkan sifat-sifat yang sifatnya adalah jasmaniyah. Kalau dinisbatkan kepada kita adalah anggota tubuh, maka mereka takwilkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, maka jangan disebut tangan. Karena kalau tangan itu dimaknai tangan yang sesungguhnya, berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tangan adalah kiasan, artinya kiasan untuk kudrah, kekuatan yang Allah miliki disebut dengan tangan. Ya, ini pendapat sebagian kalangan menakwilkan sebagian sifat-sifat Allah. Ya, Ibu, masalah asma dan sifat ini cukup panjang kalau kita bahas. Intinya yang paling simpel ya sebagaimana pendapat sebagian ulama, yaitu bagaimana kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan yang mengabarkan. Allah yang memiliki nama tersebut, Allah yang memiliki sifat tersebut, dan kita menetapkan sesuai yang mengabarkan. Ya sebagaimana misalnya saya kabarkan tentang saya. Nah, saya tuh dari kampung mana, dari desa mana, kemudian saya itu putranya siapa, ya ibu saya siapa, bapak saya siapa, anak saya siapa. Yang paling berhak mengabarkan adalah saya, Ibu. Saya yang paling tahu tentang diri saya. Jangan sampai kemudian orang menafsirkan ataupun mengabarkan bahkan sesuatu yang tidak saya kabarkan. Makanya prinsip yang paling selamat adalah mengabarkan tentang nama dan sifat Allah sesuai yang dikabarkan oleh Allah itu sendiri. Allahu a'lamu bi nafsih. Allah yang lebih tahu akan dirinya sendiri. Maka mengabarkan nama-nama Allah, mana nama-nama Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Maka sifatnya apa? Maka di antara sifat Allah adalah sifat-sifat yang terkandung pada namanya.
Maka ibu-ibu ini dalam memahami kaidah asma dan sifat Allah bahwasanya setiap nama Allah itu terkandung sifat, tapi tidak sebaliknya. Ya, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Nama Allah apa saja. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi yang Maha Kuat. Berarti Allah sifatnya memiliki kekuatan, dzul quwwah. Seperti itu. Tapi tidak sebaliknya, artinya tidak semua sifat kemudian bisa dijadikan nama. Karena sifat Allah itu tidak semuanya diambil dari nama beliau, tidak disimpulkan dari nama Allah maksudnya. Tetapi terkadang diambil dari fi'al, af'al, yaitu perbuatan Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Innallaha ta'ala yanzil ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail. Allah turun, yanzil. Yanzil itu dalam bahasa Arab kata kerja, fi'il namanya. Bukan isim, bukan nama itu. Lalu dari kata kerja tersebut bisa disimpulkan sifat. Jadi salah satu sifat Allah adalah Allah itu turun. Karakternya adalah turun. Turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Makanya Madrasah Al-Asariyah, Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain mengatakan turun di sini adalah ya turun sebenarnya. Lalu bagaimana Allah turun itu bukan urusan kita. Apakah turunnya Allah harus meninggalkan arsy-Nya, itu bayangan kita. Ya. Turunnya Allah apakah seperti turunnya makhluk? Ya jelas berbeda. Itu kita serahkan pada Allah. Walaupun sebagian kalangan mengatakan turunnya di sini bukan turunnya Allah, tapi turun rahmatnya. Kalau turun seperti makhluk berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini perdebatan yang tidak selesai-selesai, Ibu. Jadi intinya ya kita memahami sebagaimana yang dikabarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesuai dengan fitrah kita. Al-Quran mengabarkan Allah itu di langit, artinya di atas langit, di atas ars, semayam di atas ars, ya sudah. Allah sudah itu berarti di atas. Jadi ars itu adalah makhluk yang paling tinggi. Jadi kalau kita gambarkan, ars itu memayungi seluruh alam semesta. Jadi itulah ars. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita memahami ini, pemahaman tentang masalah bumi datar atau bumi bulat itu dan bumi tidak berputar itu sepertinya lebih kuat, Ibu. Allah alam bisawab, artinya Allah itu di atas arus makhluk yang tertinggi, ya. Allah alam bisawab. Tetapi seperti itu artinya arus adalah makhluk yang paling tinggi dan di atas itu bersemayam Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwasanya Allah di atas arus itu kiasan, artinya bukan bertempat. Allah tidak bertempat. Tapi itu menunjukkan keagungan dan tingginya kedudukan Allah. Tapi bukan berarti Allah duduknya di atas. Ini pro kontra juga antara para ulama. Tetapi orang-orang yang menetapkan bahwa Allah istiwa di atas arsy mengatakan Allah istiwa di atas arsy tapi tidak membutuhkan tempat yang namanya makhluk. Ya. Karena alam semesta itu adalah tempat yang tentunya terbatas, yang tahu batasnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih besar daripada semua itu. Ala kulli hal ini terkait dengan asma dan sifat. Ya, perlu murojaah lagi, mengulang lagi. Ini bagian yang penting, Ibu, dalam tauhid kita, itu memahami, mengenali lebih dalam lagi akan Rabb kita. Salah satu caranya adalah dengan memahami asma dan sifatnya. Kita dalami asma dan sifatnya, makna-maknanya, sehingga betul-betul terpatri dalam diri kita, sehingga disebut, ketika disebut namanya itu wajilat qulubuna, ya, kita tergetar hatinya. Karena orang-orang mukmin itu innamal mu'minuna, orang-orang mukmin adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah tergetar hatinya. Nah, bukan hanya Allah saja nama Allah itu, namanya banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, namanya banyak. Ya, satu zat tapi banyak nama. Yang ini diingkari oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ya, mereka meyakini Allah, tapi nggak percaya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oleh karena itu ketika perjanjian Al-Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, delegasi orang-orang kafir Quraisy, ya, delegasi orang kafir Quraisy tidak menerima Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah, tulislah Bismillah, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim nggak usah. Kalau Allah tahu, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim siapa itu? Jadi gejala penolakan terhadap asma Allah itu sudah ada pada zaman jahiliyah. Jadi satu zat dengan banyak nama. Nah, ketika disebut nama-nama Allah, bukan hanya Allah saja, tapi disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu ya. Disebut dengan Ar-Razzaq, ya Allah. Allah itu Ar-Razzaq yang memberi rezeki, maka jangan putus asa di dalam mengharapkan rezeki Allah. Allah wal ghani, Allah wal mughni, Allah Maha Kaya.
Allah yang mengayakan. Tuhan kita tuh kaya, Rabb kita kaya, maka jangan takut miskin. Dan itu Ibu. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Hadis 906, perintah untuk menghadiri undangan. Hadis Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Bismillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian diundang menghadiri walimah, hendaklah ia datang. Iya, ini masalah undangan walimah. Ini juga menjadi perbedaan para ulama. Yang pendapat yang kuat bahwasanya menghadiri walimah ketika tidak ada halangan dan di sana tidak ada kemaksiatan maka hukumnya wajib. Wajib artinya apa Ibu? Ya wajib. Laksanakan dengan pahala, meninggalkan dapat dosa. Jadi kewajiban di sini tidak seperti kewajiban salat tentunya. Kewajiban itu bertingkat-tingkat kedudukannya sebagaimana juga keharaman Ibu. Ya, keharaman itu tidak setingkat semuanya, namun bertingkat-tingkat sebagaimana kewajiban juga. Makanya melaksanakan dengan pahala yang didapatkan juga berbeda-beda. Ketika meninggalkan dapat dosa, maka dosanya juga berbeda-beda. Meninggalkan sholat dosanya besar. Meninggalkan untuk tidak hadir pada undangan walimah dapat dosa, tapi dosanya tidak seperti dosa meninggalkan sholat. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan tidak menghadiri undangan walimah adalah dosa kecil. Karena tidak ada ancaman khusus terkait dengan hal ini. Tapi tetap berdosa ketika tidak hadir, sedangkan dia mampu, tidak ada halangan, ya, tidak ada halangan undangan seorang muslim, ya. Jadi ini pendapat para ulama terkait dengan undangan walimah. Baik, hadis berikutnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana yaqulu syarat ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yatrukul fuqara. Wa man taraka ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan, sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Iya, baik. Ini masalah walimah ya Ibu, masalah walimah. Makanan walimah adalah makanan yang barokah. Ya, makanya bagus sekali ini kalau dipraktekkan hadis ini ya. Jadi yang makan walimah itu bukan hanya tamu undangan, mungkin disediakan mereka orang-orang fakir ya Ibu, ataupun mungkin disiapkan makanan tersebut walaupun mereka mungkin nggak hadir ya, tapi disiapkan untuk mereka. Jadi makanan walimah disediakan untuk mereka orang-orang yang butuhkan. Ini Masya Allah. Berarti pernah terjadi pada masa-masa jahiliyah bahwasanya yang diundang orang-orang kaya saja, sedangkan orang fakir tidak. Ya, jadi ini walimah. Jadi walimah itu makanan yang barokah, sedekah yang diberikan oleh tuan rumah ya. Tapi kan berarti yang kita saksikan hari ini semuanya adalah pelanggaran, tidak seperti pembahasan misalnya sebagian orang kalau walimah nggak usah menyediakan kotak apa gitu ya, kotak amplop apa, sampai dibahas seperti itu, ngambil hadis dari hadis ini. Ala kulli hal, seorang muslim memberikan hadiah kepada saudara. Ada momen-momen khusus yang luar biasa kalau itu diberikan, termasuk momen pernikahan. Jadi nggak usah dipermasalahkan, nggak usah dibikin ribet, itu sudah ada kebiasaan. Ya kalau orang itu membuka kotak ya, kalau kita ada rezeki diisi, kalau enggak istilahnya gitu kan. Kalau diniatkan hadiah juga sedekah, Masya Allah. Orang yang sahibul bait, sahibul walimah juga mendapatkan sedekah, berarti makan makanannya, orang yang datang berikan sedekah hadiah ya, berikan hadiah, lebih tepatnya adalah hadiah, itu juga tidak masalah. Itu sudah menjadi adat kebiasaan, dan itu bukan jual beli, ini masuk makan gitu ya. Para pelaku. Sedangkan kenapa nggak dibebaskan ya, itu tentunya kita paham ya Ibu, makanan terbatas dan sebagainya. Makanya
ketika kita ingin merasakan hadis ini dengan cara yang arif tentunya ya bisa menyisihkan makanan-makanan, khususkan mungkin diantar kepada mereka orang-orang fakir yaitu walimah itu. Ini alangkah baiknya dan barokah ya ibu-ibu, yaitu menyisihkan makanan-makanan untuk mereka orang-orang fakir. Biasanya makanan walimah itu enak-enak, tidak seperti biasanya. Maka alangkah baiknya orang-orang yang fakir, apalagi dekat dengan rumah kita, dekat dengan tempat perayaan itu mendapatkan bagiannya itu luar biasa. Barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis berikutnya, wanita yang ditalak, dicerai 3 tidak boleh dinikahi oleh suami hingga dinikahi oleh lelaki lain, digauli, dicerai dan masa iddahnya habis. Kita baca hadisnya. Hadis Aisyah taqala ja'at imra'atun Rifa' al-Quradi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat kuntu 'inda Rifa'ata fatallaqani fa'abadta talaqi fatazawwajtu 'Abdurrahman bin Zubair innama ma'ahu mislu hudbati saw faqala aturidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailataki wa Abu Bakrin jalisun 'inda Khalid bin Sa'id bin al-As bil bab yang tadiru ayyudana lahu faqala ya Abu Bakrin ala tasma'u ila hadhihi ma tajharu bihi inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, istri Rifa'ah al-Qurazi datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, aku hidup berkeluarga bersama Rifa'ah, lalu ia menceraikan aku dengan talak 3. Lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, namun ternyata ia lemah syahwat. Beliau pun berkata, apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh sampai kamu merasakan madunya dan ia merasakan madumu. Saat itu Abu Bakar sedang duduk di dekat beliau, sedang Khalid bin Sa'id bin al-Ash berada di pintu menunggu diizinkan masuk. Lalu ia berkata, wahai Abu Bakar, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan perempuan ini di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya, baik Ibu. Ini terkait dengan masalah talak ya. Pembahasan masalah talak. Tadi ya banyak hanya hadis ini yang khas. Jadi ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Ini pembahasan talak cukup panjang, tapi di sini pembahasan memang hadis ya, bukan pembahasan fikih. Kita mungkin secara global saja, karena bukan pembahasan fikih. Talak melepaskan ikatan tali pernikahan ya. Talak dengan ucapan cara sorry ataupun dengan kinayah, dengan apa namanya, kiasan ungkapan kata-kata, kiasan tidak tegas. Kalau nyata menceraikan istrinya dengan ungkapan yang sorry, yang tegas, yang dipahami oleh orang, ya, tak lepas tali pernikahan, tak cerai kamu, itu jatuh talak walaupun dia bermain-main. Maka hati-hati Ibu, hati-hati dalam masalah talak ini. Kemudian juga dalam kondisi marah. Ya, saya itu kemarin dalam kondisi marah, akhirnya saya cerai. Istri saya itu sah nggak menceraikan istri dalam keadaan marah? Jawabannya sah ini. Karena memang seringnya orang menceraikan istrinya dalam keadaan marah. Kadang-kadang seorang suami menceraikan istrinya itu ketika saling sayang-sayangan. Ini sayang, dekat sama Mas ini. Maaf ya Mas, cerai kamu ya, itu kan jarang. Ya biasanya karena marah. Maka hati-hati dalam masalah lafal cerai. Sedangkan kalau lafal kina ya, kalau ungkapan berupa kiasan itu nanti dipastikan. Seorang suami bilang, dah kamu pulang aja ke rumah ibu kamu sana. Istrinya nanya, maksudnya apa nih? Pulang selamanya atau gimana? Enggak, maksudnya kamu pulang dulu sono, nanti setelah seminggu balik ke sini ya. Itu berarti bukan talak. Baik Ibu, dalam Islam ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Ada masa iddah, ada masa menunggu. Jadi talak pertama ketika jatuh, maka seorang istri masih berhak mendapatkan sukna wa ta'am, masih mendapatkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan makan.
Jadi wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, masa iddahnya 3 kali haid 3 kali suci. Jadi talak pertama itu tidak langsung mengeluarkan istri dari rumah. Dia punya hak tempat tinggal dan makanan. Ya. Dan melayani suami seperti biasa. Andaikan kemudian suami merujuknya di masa iddah tersebut, merujuknya, dan cara rujuk itu bisa dengan ucapan rojak itu saya merujuk kamu, ataupun dengan perbuatan misalnya menggauli istri, itu berarti rujuk, udah bukan istrinya nggak boleh gitu kan. Jadi belum mengucapkan rujuk tapi kemudian istrinya digauli, berarti itu udah. Kalau dia rujuknya itu di masa iddah, berarti tidak perlu nikah baru, tidak perlu akad baru, tidak perlu mahar baru, ya. Tapi kalau sudah masa iddahnya rampung, nah ini baru mau nikah lagi, maka mahar baru, akad baru, dan nikah lagi. Baik, kemudian jatuh talak kedua misalnya, sudah rujuk, jatuh talak lagi, talak kedua juga demikian. Jadi tidak langsung dikeluarkan dari rumah sampai masa iddahnya selesai. Kalau rujuk lagi, berarti tadi apakah rujuk dalam masa iddah atau rujuk di luar masa iddah. Kalau di masa iddah berarti tidak perlu nikah lagi dengan akad baru, tidak perlu akad baru, tidak perlu mahar. Ya. Kalau di luar masa iddah nikah lagi. Kemudian kalau yang ketiga kalinya, talak terjadi untuk ketiga kalinya, ini yang paling bahaya. Kalau talak satu yang pertama itu namanya talak rajai, talak yang bisa rujuk. Sedangkan talak yang ketiga disebut talak bain, talak pisah itu. Talak pisah itu. Makanya kalau orang yang talak pisah itu yang ketiga langsung tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan makanan. Tidak dapat hak tempat tinggal dan makan. Kemudian tidak boleh rujuk lagi kecuali tidak boleh rujuk lagi. Tidak boleh rujuk lagi menjadi suami istri lagi kecuali wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki lain dan sudah berkumpul. Untuk modus, bukan untuk ya udah nikah saja itu mantan istriku, nanti nggak usah diapa-apain ya. Setelah itu diceraikan ya, saya mau nikahi dia lagi karena saya masih sayang, nggak boleh. Nikah modus itu nggak boleh. Namanya nikah tahlil gitu. Itu nikah tahlil, nikahnya seseorang supaya dia halal lagi untuk suaminya yang dahulu, itu nggak boleh. Jadi secara normal saja dinikahi orang, hidup rumah tangga normal gitu, kemudian diceraikan, nunggu masa iddah baru boleh lagi. Ini pelajaran bagi para lelaki supaya tidak mudah-mudah menjatuhkan talak. Maka talak itu ada batasnya. Ada batasnya aja, sebagian orang kurang ajar gitu kan, dikit-dikit cerai, apalagi nggak ada batasnya. Maka Islam itu indah sekali. Artinya Islam itu pertengahan itu. Kenapa ada perceraian? Karena itu salah satu solusi. Karena kalau dilanjutkan bisa jadi neraka dalam rumah tangga. Sudah saling tidak cinta, saling menyakitin. Ya salah satu solusinya bercerai. Ya. Kemudian kenapa Islam membatasi ada kaidah-kaidahnya supaya orang itu tidak mudah mendalimi wanita ataupun sebaliknya tentunya ya dengan dikit-dikit cerai, lagi cerai lagi, cerai terus. Ini masalah. Makanya yang paling baik adalah ini pasangan yang paham kaidah-kaidah ya dan bisa mengamalkannya. Bukan tahu kaidah-kaidah ilmu dalam hal ini tapi bisa mempraktekannya. Karena ada orang yang tahu kaidah-kaidahnya juga nggak bisa mempraktekannya. Ibu ya, ibu yang punya anak laki-laki diajari jadi dibekali dengan ilmu-ilmu pernikahan. Yang punya anak wanita carikan laki-laki yang paham ilmu ya. Bukan harus ustadz, bukan harus anak pesantren, tapi mereka yang semangat belajar ilmu. Kalau dia seorang pengusaha atau apapun ya, pekerjaan apapun, tapi dia paham tentang ilmu agama. Ya tidak harus menguasai semua ilmu agama karena nggak mondok, tapi ilmu yang dimana dibutuhkan di situ. Bagaimana ibu mau naik haji ya harus paham ilmu tentang haji. Mau umroh ya tahu masalah umroh. Masa mau umroh nggak ngerti tawaf, tata caranya itu udah salah itu. Itu fardu ain bagi orang yang umroh. Orang mau nikah nggak tahu ilmunya nikah. Nggak harus tahu ilmu tentang waris, nanti nunggu orang itu meninggal baru ngerti, kalau nggak tanya kan gitu kan. Tapi masalah ilmu rumah tangga ya wajib gitu kan. Apalagi masalah ini sering terjadi keluhan-keluhan, banyak laki-laki yang kemudian mudah mengucapkan kata talak. Inilah indahnya Islam ya Ibu, hubungan laki-laki dan wanita diikat dengan ikatan yang suci, tidak dilepaskan begitu saja. Makanya
dalam pernikahan itu ya bagus juga itu ada surat-surat, walaupun dalam Islam itu enggak ditetapkan seperti itu, tapi itu sebagai penguat ya, ada surat nikah, ada akad nikah, bagus sih. Ya bukan nikah siri ya, nikah siri. Soalnya nggak ada istilah nikah siri itu nggak ada. Nikah itu diramein. Nikah itu diramein, bukan nikah siri. Kalau nikah siri nggak ada surat-suratnya, nggak diketahui orang. Aulim walau bisyatin, pesta lah, orang-orang tahu, tangga kita tahu, dia tahu. Apalagi ada suratnya lengkap baiknya. Kalau tidak apa? Ya seorang laki-laki yang nggak suka dengan istrinya diceraikan. Mereka jarak jauh lewat chatting. Udah, pas kamu ini kurang ajar namanya. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah jatuh talak 3 kali, maka seorang laki-laki tidak boleh merujuk istrinya menjadi istrinya lagi sampai istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian digauli, kemudian diceraikan, dan habis masa idahnya baru bisa dirujuk. Ya, seperti itu. Saya kira cukup. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin sisa waktunya untuk tanya jawab, Ibu. Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair Ustaz. Kita hadir di hadis ke 908 ya. Insyaallah Allah kasih kesempatan kita di Selasa depan untuk mengikuti hadis ke 908. Mahat, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, Mbak Asih. Iya, Bu Elina, silahkan Fadali. Ustadz, Afan tadi saya mau tanya yang mengenai aurat itu Ustadz, yang semua ulama itu sepakat ya Ustadz, mayoritas ulama kalau aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sementara ada mazhab Abu Hanifah Ustadz yang telapak kaki itu bukan aurat Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz apabila seseorang itu mengambilnya mazhab Abu Hanifah? Apakah beliau itu termasuk yang melakukan pelanggaran? Karena seperti kalau kita lihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu banyak sekali Ustadz ya, misalkan dari jamaah dari India atau dari mana Pakistan gitu ya, yang mereka kakinya itu telanjang ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz kalau seperti itu? Kalau di kita kan umumnya ketika sholat rapi, walaupun kalau di luar itu banyak juga yang kakinya tidak tertutup Ustadz. Apakah itu berdosa atasnya Ustadz gitu? Kalau tapi ada mazhab yang membolehkan gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Orang-orang Pakistan, kemudian Afghanistan, termasuk ya muslimin di India, orang-orang daerah sana itu Ibu, orang-orang pengelasan itu secara fikih lebih ke arah Hanafi, Imam Abu Hanifah. Maka itu kayaknya pemandangan yang wajar ya, karena mereka memang mazhabnya Hanafi. Tapi kalau kita sendiri, kalau kita melihat para ulama dengan dalil-dalilnya, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur Ibu, mayoritas para ulama. Para ulama bahwasanya telapak kaki itu termasuk aurat, maka apa yang kita lakukan ya kita jaga ketika kita sholat. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang itu ya sesuai dengan apa yang sampai kepada mereka. Jangan masalah telapak kaki ya. Orang yang wajib sholat adalah orang yang tahu bahwa sholat itu wajib. Kalau dia nggak tahu kalau satu wajib maka nggak wajib. Jadi untuk kita di sini ibu-ibu yang ada di Indonesia ini, sebagaimana dalam madhab yang lain mayoritas para ulama, termasuk madhab Syafi'i, bahwasanya telapak kaki wanita itu adalah aurat. Makanya kalau untuk hati-hatinya juga boleh pakai kaos kaki ya, takutnya nanti bisa pakai mukena tersingkap misalnya ya, gitu ya. Maka yang kelihatan adalah kaos kakinya bukan telapak kaki. Sedangkan orang yang mempraktekkan satu madhab, karena yang sampai pada mereka seperti itu ya tidak tercela Ibu, tidak tercela. Jadi para imamnya ketika salah mendapatkan satu pahala, ketika benar dapat 2 pahala, bagi hamba-hambanya, bagi para pengikut imamnya, mengikut yang salah, maka dimaafkan. Seperti itu. Tapi apa dapat 1 pahala tidak dimaafkan. Dan pahala adalah mustahidnya ulama yang berislam. Karena mereka bersungguh-sungguh menyimpulkan hukum dari Allahu a'lam bishawab.
Yang lain mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Mbak Erlina sudah jelas ya? Iya, insya Allah Mbak Asih. Ada ya? Ada satu lagi, Ustadz, Boleh, yang mau boleh, saya boleh. tanya, Ustadz. Begini Ustadz, tadi bab pernikahan kan menarik sekali ya Ustadz ya, apalagi yang memiliki anak sudah remaja lah, hampir-hampir dewasa gitu Ustadz. Nah ini kalau misalkan kita punya anak laki-laki gitu ya Ustadz ya, mau melamar anak gadis gitu ya, kan anak laki-laki kita tentu tidak boleh melihat auratnya ya, kecuali yang boleh tampak gitu ya. Apakah itu diperlukan gitu anggota keluarganya untuk melihat fisiknya dengan membuka aurat calon anaknya itu Ustadz, atau bagaimana gitu Ustadz, supaya nantinya tidak kecewa katakanlah seperti itu gitu Ustadz. Iya, iya. Ya Ustadz, itu aja Ustadz. Iya, boleh Ibu mengirim wanita dari keluarga laki-laki, ibunya atau adiknya untuk melihat paras wanita tersebut ya, sesuai dengan batasan-batasan aurat wanita dengan wanita yang lain. Tapi memang tujuannya nikah ya, bukan ini, butuh keseriusan. Kalau tidak serius Allah yang tahu. Ada hisabnya tersendiri. Cuma pengen ngecek anak orang. Nah, kalau sudah serius boleh mengutus keluarganya untuk melihat, oh ya rambutnya seperti ini, benar nggak sih gitu ya, rambutnya, oh ya rambutnya seperti ini. Seperti itu boleh kan? Seperti itu boleh kan ya Ibu ya. Jadi mengutus keluarga wanita untuk melihat calon pengantin wanita. Iya. Jazakallah khair Ustadz. Wah, iya. Oh, iya. Umahat, masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Masih ada yang mau tanya? Mbak Vivi mau tanya? Ada yang mau masih bertanya? Bu Ferry, Mbak Yesi, Mbak Vivi, dan yang lainnya. Bu Latifah, dipersilakan. Mau tanya ini aja. Kalau ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya masih masalah aurat dagu. Iya. Oh iya. Apakah selama ini orang yang bercadar itu salah satunya itu ya Ustadz ya? Untuk melindungi itu ya Ustadz. Bagaimana Ustadz? Sekarang sebatasnya apa, dagu itu sebatas belakangnya ya? Dagu pas di bawah dagu ya? Pas bawah dagu ya Ustadz? Pas bawah dagu ya berarti ya? Iya Ustadz ya. Kalau pakai cadar sih enggak sih Bu. Saya lihat anak-anak orang-orang Arab itu, anak SMP belum pakai cadar gitu, jilbabnya dimajukan, memang betul ya. Nah, sekarang di Indonesia banyak kok Ibu, saya lihat memang model-model jilbab bagus kok, saya lihat model-modelnya. Wah, itu jadi peluang bisnis. Iya Ustadz ya. Lagi cari solusinya tuh Ustadz. Lagi membuat solusinya. Insya Allah lama-lama juga jadi modis juga Ibu. Iya. Awalnya sih gitu. Saya juga dulu waktu awal datang ke Yaman lihat itu anak-anak sekolah tuh, kok jilbabnya gitu amat ya kayak di kita gitu ya. Ya, soalnya kita kalau kelihatan dikit sih nggak masalah, kalau banyak jadi masalah. Sampai ke leher. Iya, kadang-kadang seperti itu kan. Iya, betul. Iya. Benar. Jazakallah Ustaz. Iya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Umahat, masih ada yang mau bertanya? Sudah ya, kayaknya nggak ada ya. Sudah, nggak ada lagi ya? Insya Allah. Sudah ya, cukup ya. Kayaknya kalau tidak ada yang bertanya, kajian duha pada pagi hari ini kita tutup. Jazakallah khair untuk Ustadz Taqiyuddin yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua. Insya Allah semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita semua dan insya Allah barokah ya Ustadz. Insya Allah Ustadz terus sehat. Allah lindungi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Insya Allah kita juga umahatnya sehat dan semangat terus untuk terus bermajelis ilmu ya Ustadz. Meskipun kita belum bisa offline Ustadz, masih virtual. Insya Allah Allah beri kemudahan terus. Insya Allah.
Kita tutup kajian kita dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf Ustadz dan ummahat sekalian apabila ada kekurangannya dalam majelis ilmu pada pagi hari ini.